Dikatain orang gila. Betul. Walaupun bukan harusnya, walaupun terpaksa tetap gila. Kata wajib itu pokok. Kita punya suami, ada suami kebetulan sore-sore cuma pakai celana aja, celana apa kolor. Bahasanya di sini celana apa? Celana yang sini. Akoin kalau baca santri bilang. Seriwal atau juga celana pangsi. Ya. Yo, celana yang segini. Pakai celana tanpa pakai baju. Kata istri, kata temannya, "Bawa kenapa? Kalau suami itu cuma pakai kolor aja. Kamu dia mah kalau udah sore suka pakai baju itu gerah." Oh, gak aneh. Kamu dia kalau sore gitu. Tapi tiba-tiba suatu saat akhirnya tetangga itu bilang, "Bawa no, suami itu lihat tanpa pakai baju, cuma pakai kaos doang, nggak pakai celana." Kira-kira ibu bilang apa? Kamu orang gila. Betul. Dan pokok itu harus didahulukan sebelum yang lainnya. Jangan sampai gara-gara ngejar sunnah akhirnya kita tinggalkan yang wajib. Itu hal yang sama. Makanya hadirin kaum muslimin rahimahullah, di sini salah satu yang pertama, kenapa Islam sampai pada tingkat kejayaannya? Bahkan Islam bisa mempersatukan umat. Benar-benar wa'tasimu bihablillah, benar-benar berpegang teguh pada jalan Allah. Pertama, mereka menekankan kalau ilmu itu wajib. Sebab muslim bisa bersilaturahmi, bisa menambah ilmu, bisa dari mana-mana datang bersama ketika nuntut ilmu. Maka hadirlah nuntut ilmu walaupun jaraknya jauh. Insya Allah berangkat kita termasuk jihad. Salah satu yang mati syahid dalam agama adalah man mata fi rabitatil ilmi. Salah satu mati syahid adalah orang yang mati sedang thalab ilmi. Salah satu mati syahid itu orang yang mati lagi ngaji. Kalau mati lagi sholat kita sering lihat ya viral. Orang meninggal lagi haji banyak. Kita lihat rumah orang yang mati lagi thalab ilmi jarang. Orang mati lagi ngaji jarang. Kenapa orang lagi ngaji jarang mati? Karena puyeng-puyeng dikit prank. Kalau sholat puyeng dikit masih sholat, tapi ngaji dia puyeng sedikit, malah puyeng ngaji yuk, malah pusing banget. Coba dia berangkat ngaji, siapa tahu lupain orang. Subhanallah, kan orang sekarang beralasan ketika dalam. Ya, hadirin kaum muslimin rahimahullah. Jadi yang pertama dia mengitikadkan wajib itu thalab ilmi. Yang kedua, thalab ilmi itu mengampuni dosa. Ada dosa yang kagak diampuni lewat istighfar kita, tapi bisa Allah hapus dengan kita berangkat untuk ilmu. Kenapa? Bisa jadi kita berdoa Allah kagak hapus dosa kita. Kenapa? Karena terlalu tebalnya, terlalu banyaknya dosa kita, sehingga sulit untuk dihapus, bahkan sehingga Allah pun tidak mendengarkan, bukan tidak mendengar, tapi tidak mendengarkan doa kita, karena kita sudah terlalu sangat dibenci oleh Allah, karena terlalu banyak dosa kita. Tapi dengan untuk ilmu ini subhanallah dia ampuni dosa. Kenapa? Bahkan sebelum dia melangkahkan kaki, man intaqala ila ilmi ghufira lahu dzunubahu qabla ayat 2. Siapa orang yang berangkat untuk ilmu, maka Allah ampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Bayangkan, untuk ilmu sebelum melangkahkan kaki dia diampuni dosa. Hebatnya, kenapa? Sebab orang, kenapa dosa itu diampuni dengan berangkat untuk ilmu? Karena yang minta ampun bukan kita. Yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta hitani fil bahr. Karena orang yang berangkat untuk ilmu dimintakan ampun oleh penduduk-penduduk langit, oleh penduduk-penduduk bumi, sampai ikan yang ada di air mendoakan kepada orang yang berangkat untuk ilmu. Penduduk langit siapa? Para aulia Allah, para nabi-nabi Allah, para malaikat-malaikat muqarrabin yang sangat dekat kepada Allah, yang mustahil ditolak doanya, sedangkan dia mendoakan mereka semua kepada orang yang berangkat untuk ilmu. Nah, kenapa saya katakan para nabi di langit? Bapak mungkin pernah mendengar Isra Miraj. Nabi ketemu Nabi ketika Isra Miraj ketemu nabi-nabi di langit. Di langit pertama ketemu siapa Pak? Nabi Adam alaihissalam. Nabi kedua ketemu Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga ketemu Nabi
Yusuf alaihissalam di langit keempat ketemu Nabi Idris alaihissalam, di langit kelima ketemu Nabi Harun alaihissalam, di langit keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam, dan langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi-nabi lainnya. Berarti jelas itu doakan orang yang berangkat untuk ilmu bukan orang sembarangan, tapi para ruh nabi, para aulia Allah, para malaikat mukarrabin, bahkan seluruh makhluk, bahkan ikan yang ada di kolam, di empang, di sungai mendoakan orang yang menuntut ilmu. Pantas matinya Rasulullah kita, pantas orang yang menuntut ilmu itu termasuk mati syahid. Satu. Yang kedua, tolak ilmu tidak ada gagalnya, pasti diterima. Wah, sekalipun dia sampai tempat ngaji tidur. Ada orang yang berangkat ngaji terus tempat ngaji tidur ada? Dapat nilai nggak Pak Ustaz? Tetap dapat lagi berangkat aja sebelum langkah udah diampuni dosa. Sampai tempat ngaji pas dia duduk, dia tidur, tetap dapat nilai karena dia ada di tempat baik. Ada di tempat baik pasti mendapat kebaikan, ada di tempat jelek pasti mendapatkan kejelekan. Kalau dia ada di tempat baik kemudian disampaikan ilmu dia tidur, sebab tidur bukan urusan kita. Tidur mah kehendak Allah, kita mah cuma pengen tidur. Betul. Sebab ada yang pengen tidur bulan-bulan kamu pules-pules, tapi ada yang lagi naik motor ketiduran, jatuh sampai kecelakaan. Betul. Bahkan makanya kenapa orang yang lagi ngaji tidur, dia pengennya mah kagak tidur, saking ngantuknya akhirnya tidur. Mau diganjel korek, ngeri. Akhirnya dia pulas tidur, karena dia tidur tetap dapat nilai. Bahkan hasil survei membuktikan orang yang ngaji ketiduran itu ternyata lebih betah daripada yang lain. Asli. Betul. Bahkan yang lain udah pada pulang, dia mau belum. Karena dia tidur. Nah, tidurlah bukan tempat kita, dan tidur itu ternyata bukan tempat yang indah, bukan AC yang dingin, bukan kasur yang endul, bukan tempat yang wangi, tapi tidur itu karena ngantuk. Makanya belum tentu orang kaya tidurnya nyenyak. Bahkan kadang-kadang orang miskin yang tidurnya lebih nyenyak. Betul. Makanya belum tentu orang kaya lebih bahagia. Kadang-kadang orang miskin malah lebih bahagia. Sekarang saya tanya Pak, yang tidur jam 8 malam udah tidur orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Yang kaya jam 9 udah pulang kerja. Betul. Ngerapihin barang-barangnya, schedule buat besok, ngerapihin tugas-tugasnya, jam 1 baru tidur. Si miskin mah dari jam 8 udah. Satu tidurnya kita. Yang jam 10 pagi udah tidur orang kaya atau orang miskin? 10 pagi udah tidur lagi aja. Yang kaya apa senang sibuk, yang miskin pasti tanya, Bang, udah tidur lagi aja, orang lain lagi kerja. Dia bilang, gua ngerjain apa? Daripada gua mencuri nanti salah pikiran, ini gua pakai tidur. Orang puasa aja daripada dia maksiat, mendingan dipakai tidur. Kadang-kadang sebab apa? Tidur, awas, tidur juga bagian daripada ibadah. Sebab bagi kata usul fikih, tidur itu bisa mencegah dosa. Tidur itu bisa mencegah dosa. Kenapa orang maksiat? Karena nggak tidur. Maling jadi kagak dosa gara-gara ketiduran. Itu maling munculin karena kita kayak jadi, aduh kesiangan, lu sih ketiduran. Allah. Betul. Tidur itu bagian daripada kenikmatan. Tidur itu juga kadang-kadang bisa mencegah dosa. Makanya daripada kita maksiat, mendingan tidur. Makanya apalagi orang yang berpuasa, kaum sholat ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Makanya ada teman saya kalau habis sahur tidur, bangun-bangun buka. Makanya di sini subhanallah, tidur itu kan kita kagak terasa. Satu, belum tentu tidurnya lebih tenang yang kaya, belum tentu. Kadang-kadang tenangan yang miskin. Sebab yang disebutnya kita minta kan bukan kaya tapi bahagia. Betul. Apa yang kita minta? Seabrek-abrek orang doa pasti ujung-ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
dunya hasanah, di dunia kebahagiaan. Berarti yang diminta kaya apa bahagia? Bahagia. Yang minta bahagia di dunia bahagia, dan juga berikanlah kepada kami kebahagiaan juga di akhirat. Berarti yang kita cari adalah bahagia dunia akhirat. Contoh, kenapa orang miskin tinggalkan begitu? Sebab dia merasanya tenang, gak ada banyak pikiran, kagak banyak yang dihitung, bahkan kagak khawatir ada yang mencuri. Makanya dia tidur tenang banget. Di belakang rumah rotrek-rotrek, tenang aja. Kata istrinya, Bang, mau balik masuk, biarin. Gua pengen tahu dia masuk dari apa di rumah. Gua aja pengen ngerokok susah banget, nyari sekalinya ada duit juga 5.000. Ada duit juga 500 perak, itu kan udah hitam, udah beras ngerokok. Makanya tenang, padahal yang punya rumah maling ada. Tahu maling masuk, tenang aja. Tapi itu malingnya, biarin, coba dia cari apa. Dia udah rokok-rokok, dia udah cari-cari sama sini, ternyata kagak ada. Kalau orang kaya ada kulkas, dia bakul bekas. Orang kaya mana duitnya di berangkas, kalau dia kali digocok kaya, digeserkan sedikit, loncat 3 potong bulu. Katanya punya rumah silakan cari belakang, kamar paling belakang, ada nenek-nenek lagi tidur. Kalau mau ambil. Pasti lihat sama maling, bener nenek-nenek lagi ngorok juga di kamar belakang. Oh, tapi hati-hati, kemarin ada berita. Ya, kalau nggak salah ada berita di TV, di televisi bahwa ada nenek-nenek umur 70 tahun diperkosa oleh anak muda umur 17 tahun. Hati-hati. Nenek-nenek umur 70 tahun diperkosa oleh anak muda umur 17 tahun. Kenapa? Ternyata pas diperiksa anak mudanya kena narkoba. Berarti bocah kalau kena narkoba rusak sarafnya. Nenek-nenek aja seperti tidak ada. Makanya nih di Villa Gading Royal ini hati-hati tuh. Ya, ini makanya hati-hati ya. Ini ternyata nenek-nenek lagi dibilangin, wah, antum kalau perkosa pada cerita apa? Gua kirain cecurut gitu. Namanya nenek-nenek. Orang mau kecil cuma diem aja. Makanya ibu-ibu gadis sini hati-hati nih di Villa Gading Royal. Hati-hati kalau udah sore, tuh nenek-nenek jangan letak-letak keluar. Benain. Takut nanti ada bocah ngamuk. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Kenapa? Satu, ternyata orang kaya miskin malah nggak takut. Nggak takut maling, nggak takut bangkrut, nggak takut rugi, nggak takut dipecat, nggak takut belangsa, nggak takut marah. Udah miskin. Takut apa tuh? Ya. Justru yang takut malah yang orang kaya. Betul. Takut maling, takut rampok. Terus takut apa lagi? Takut bangkrut, takut turun jabatan, banyak itu takut tuh. Bahkan dia aman, takut ditangkap polisi kadang-kadang. Sekarang saya tanya, di KPK itu banyak orang miskin orang kaya? Orang kaya. Enggak pernah saya melihat ada orang miskin tangkap KPK. Korupsi apa dia? Subhanallah, ternyata orang kaya yang kadang-kadang malah kena kasus berat, malah kadang-kadang subhanallah Pak, ini hidupnya kadang-kadang kagak tenang. Karena apa? Dia kaya merasa miliknya, padahal yang dia punya adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, ketika kita mati, apa yang kita bawa? Waktu kita mati, coba apa yang kita bawa? Rumah yang begitu besar nggak kebawa? Yang kebawa apa? Tuh semen 2 sak yang ditaruh di masjid. Betul. Loh, rumah kita 2 lantai nggak kebawa mati. Yang kebawa mana? Tuh batako, tuh keramik yang ada di majlis salim, yang ada di pesantren, yang ada di musola. Itu harta kita yang sebenarnya. Udah kebawa. Yang katanya anak kita cintai luar biasa, kita bela-belain sampai di dalam ibadah, ternyata anak pun tidak rindu. Istri yang sangat sayang kepada kita, suami yang sangat sayang kepada kita, ketika kita mati ternyata kagak temenin. Betul. Padahal waktu lagi mengantin baru subhanallah sampai bisikan ke telinga istrinya, balik mengucapkan pantun. Apa kata suaminya? Ubur-ubur sampingan 2, daun sirih bersusun tangkai. Satu bubur kita berdua, kalau perlu bersusun bangkai. Dan tinggi bohong. Subhanallah, saya tanya, ada nggak yang suami istrinya meninggal, suaminya ngikut tidur ketika dibacain Quran? Ada nggak? Nggak ada. Atau ketika suaminya meninggal, istrinya ngikut nemenin tidur
tidur, saking setianya. Ketika orang membaca Quran, ada nggak? Ada nggak yang nemenin digotong? Waktu digotong di kurung batang, ada nggak? Kagak ada. Boro-boro bapaknya susu. Oh, yang ada itu istrinya meninggal dilangkain, ada itu tuh. Istrinya meninggal dilangkain oleh suaminya. Kata Ustaz, Pak, kenapa istrinya dilangkain? Ini pesen dia. Oh, pesen dia? Ya, waktu itu gua mau kawin lagi. Kata dia, langkain dulu mayat. Karena gua mau kawin lagi, gua langkain dulu. Pak, makanya jangan sembarangan. Ternyata tidak ada yang kita bawa. Yang katanya setia dengan kita cuma sampai depan kubur. Setelah di kubur tidak ada, semua terpisah. Ya, kita tidak ada yang lagi nolongin, yang nolongin kita cuma amal baik kita. Anak yang kita cintai, suami yang kita cintai, ternyata juga anak kita tinggalkan. Bahkan subhanallah, Bu, sekarang harta ibu baju yang sedang bagusnya ibu pakai. Ketika kita mati itu dibukain bajunya apa digunting? Digunting. Udah nggak sayang-sayang padahal baju kesayangan. Pas dibuka kata ustaznya, jangan dibuka Bu, gunting aja, digunting. Ibu marah tuh waktu baju kesayangan digunting. Betul. Ternyata itu emas yang ada dua di jari dicopotin sama suami. Ternyata gelang dua di lengan dicopotin oleh suami. Ternyata kalung 15 gram dicopotin oleh suami. Anting 2 gram di kuping dicopotin oleh suami. Ditaruh di tas kecil, seret. Anak nanya, Pak, Mas, Ibu mau dikemanakan? Lu tenang, gua ganti. Maksudnya ganti masnya, ganti malu.